Bab 7096. Antusiasme, keramahan, dan keterus-terangan Helena sangat berbeda dengan sifat pendiam wanita timur. Namun, Maria Lynn dapat memahami perilaku Helena. Ia tahu perasaan Helena terhadap Charlie, dan melihat Charlie membawa 3 wanita ke sini, bahkan tanpa rasa krisis, ia pasti merasakan semangat kompetitif. Namun, Yeremia Yun dan Song Ruyu masih agak tidak terbiasa dengan hal itu, merasa bahwa keterus-terangan Helena terhadap Charlie membuat mereka merasa tidak seharusnya ikut sebagai orang ketiga. Charlie juga sedikit malu. Ia samar-samar tahu bahwa ia dan Helena mungkin mengalami beberapa hal yang tidak jelas dan ambigu. Namun, ia tidak mengingatnya saat itu dan hanya bisa menebak berdasarkan reaksi Helena dan beberapa detail di kamar tidurnya. Mereka tetap diam setelahnya, yang merupakan kesepakatan tak terucapkan. Jadi, ia tidak menyelidikinya lebih lanjut. Melihat Helena lebih terus terang dan proaktif daripada sebelumnya, dia merasa bahwa tinggal bersama para wanita ini di sini mungkin lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Dipimpin oleh Helena, rombongan tiba di Villa Kutub Kerajaan. Rumah itu jelas telah dibersihkan dan diperaboti dengan sangat teliti, dan tampak jauh lebih mewah daripada terakhir kali Charlie berkunjung, tidak lagi terasa seperti telah lama menganggur. Di dalam ruang tamu, perapian telah dinyalakan, dan suara derak kayu bakar yang terbakar bergema di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang sangat nyaman. Helena mengundang mereka duduk di sofa dekat perapian, lalu berkata sambil tersenyum, villa ini memiliki total 5 kamar, 3 di lantai atas dan 2 di lantai bawah. Kamar Tuan Wade adalah kamar tidur utama di lantai 1, dan 3 kamar mandi wanita ada di lantai 2. Saya akan mengantar kalian ke atas untuk melihatnya nanti, dan kalian bisa mendiskusikan pembagiannya. Song Ruyu berpikir dalam hati, Ratu Nordik ini sungguh tak tahu malu. Berani sekali dia menempatkan kamarnya di lantai yang sama dengan Tuan Wade. Sekalipun ada pilihan di antara keempat orang itu, wajar saja jika Nona Lin dan Tuan Wade berbagi kamar. Ini bukan gilirannya. Maria Lin tidak keberatan dengan pengaturan ini, lalu berkata kepada Song Ruyu dan Yeremia Yun, Nona Song dan Nona Yun, silakan pilih dulu. Aku tidak peduli di mana aku tinggal. Kalian bisa meninggalkan kamar yang tersisa untukku setelah kalian memilih. Yeremia Yun dan Song Ruyu sama-sama tahu latar belakang Maria Lin dan mengaguminya. Maka mereka berdua berkata, Nona Lin harus memilih dulu. Kami tidak masalah dengan siapapun. Melihat mereka bertiga diam-diam setuju untuk tinggal di atas, Helena merasa sedikit puas lalu berkata sambil tersenyum, kalian bertiga, aku sudah menyiapkan banyak bahan makanan saat aku datang. Karena khawatir mengganggu kalian, aku tidak meninggalkan pelayan. Lagi pula, mengingat kebiasaan hidup dan selera setiap orang berbeda, kita mungkin perlu menyiapkan makanan bersama dalam beberapa hari ke depan. Yeremia Yun mengangkat satu tangan dan berkata, Yang mulia, saya telah berpantang biji-bijian selama bertahun-tahun dan hanya perlu minum air. Song Ruyu juga mengangkat tangannya dan berkata, saya juga sedang berpuasa. Helena tampak bingung, maaf. Apa arti, bigu? Charlie menjelaskan, mereka berdua, seperti saya, adalah kultivator, dan fungsi tubuh mereka tidak perlu lagi bergantung pada makanan untuk energi. Helena tidak tahu apa itu kultivasi. Ia hanya tahu bahwa Charlie memiliki banyak kemampuan misterius dan kuat, yang dalam istilah barat dapat dianggap sebagai kemampuan supernatural, tetapi ia tidak tahu detailnya. Namun, ketika dia mendengar Charlie menyebutkan kata kultivasi hari ini, meskipun dia tidak memahaminya, dia sangat senang karena, menurutnya, itu berarti Charlie telah memutuskan untuk mengakui rahasia ini padanya, dan itu juga berarti bahwa ada lebih sedikit jarak di antara mereka. Maka, ia menatap Charlie dan berkata lembut, jadi, kekuatan Tuan Wade berasal dari jalur kultivasi. Sepertinya ini pasti kekuatan supernatural yang unik di timur, yang mungkin sama dengan sihir dan ilmu hitam dalam legenda barat. Song Ruyu bergumam, sihir dan ilmu sihir mungkin hanya hal-hal yang digunakan untuk membodohi anak-anak dalam film dan dongeng, kan? Melihat sedikit rasa jijik dalam sikap Song Ruyu, Helena tidak marah. Ia malah tersenyum dan berkata, entah itu benar-benar ada atau tidak, aku tidak berani memastikannya.
Tapi karena Timur punya kekuatan supernatural semacam ini, tak heran kalau Barat juga punya. Charlie bertanya dengan penuh minat, apakah keluarga kerajaan Anda tidak pernah memiliki legenda atau catatan terkait selama bertahun-tahun? Helena berkata dengan jujur, ada legenda dan catatan, tetapi banyak di antaranya berasal dari abad pertengahan, jadi sulit untuk memverifikasi keasliannya. Pada saat itu, Maria Lin angkat bicara, apa yang disebut sihir oleh Barat sebenarnya hanyalah kultivasi Tao dalam kemasan yang berbeda. Logika dasarnya hampir sama persis. Ini melibatkan manipulasi energi spiritual dengan berbagai cara, lalu mengubahnya menjadi berbagai macam mantra. Seperti orang Timur yang mengubah adonan menjadi roti kukus dan roti pipi, sementara orang Barat mengubah adonan menjadi roti dan pizza. Charlie bertanya dengan heran, jadi, Nona Lin menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Yeremia Yun dan Song Ruyu tak kuasa menahan diri untuk menatapnya. Mereka berdua tahu bahwa Maria Lin telah hidup hampir 400 tahun dan pasti sangat berpengetahuan. Jadi mereka menunggunya menjawab pertanyaan mereka. Maria Lin mengangguk dan berkata dengan santai, sebenarnya, banyak bidang yang tidak hanya dimiliki Timur atau Barat. Misalnya, Timur menggunakan I Ching dan Bagua untuk ramalan, sementara Barat memiliki astrologi, kartu tarot, dan bola kristal. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih maju. Hanya saja dalam sekitar 200 tahun terakhir, masyarakat Timur dan Barat telah mengalami modernisasi, industrialisasi, dan revolusi teknologi dengan tingkat yang berbeda-beda. Barat melakukan ini lebih menyeluruh selama revolusi industri, jadi mungkin lebih sedikit orang di bidang ini yang mewarisi keterampilan ini daripada di Timur. Misalnya, para ahli di masa lalu dapat menggunakan kartu tarot untuk meramal dengan berbagai cara, dengan misteri yang tak tertandingi dan prediksi yang akurat. Tetapi sekarang, yang disebut ahli kebanyakan adalah penipu yang hanya tahu sedikit. Zaman telah berubah, dan beberapa hal telah berangsur-angsur hilang. Charlie belum pernah mendengar gagasan bahwa sihir Barat dan kultivasi Timur memiliki logika dasar yang sama sebelumnya. Namun, setelah direnungkan lebih dekat, karena energi spiritual adalah energi paling murni dan paling murni di dunia, jika orang Timur dapat menemukan cara untuk mengendalikannya, orang Barat pun seharusnya dapat melakukannya. Setelah diteliti lebih dekat, legenda Barat tentang sihir memang memiliki beberapa kesamaan dengan praktik kultivasi Timur, dan bahkan dapat digambarkan memiliki kemiripan yang mencolok. Pertama, setiap orang memiliki kemampuan untuk memobilisasi energi supranatural dan mengubahnya menjadi angin, hujan, guntur, kilat, dan berbagai bentuk serangan. Kedua, setiap orang juga memiliki berbagai artefak magis yang dapat meningkatkan kekuatan mereka, serta berbagai obat yang dapat meningkatkan kultivasi atau membawa efek khusus. Kedua, tablet giok yang kudapat dari Parker R mau mengandung energi spiritual yang sangat besar. Kalau dipikir-pikir lagi, itu pasti yang disebut batu spiritual dalam kultivasi. Dalam legenda sihir, ada juga batu ajaib yang mengandung kekuatan sihir super kuat. Pada akhirnya, seharusnya keduanya sama saja. Helena terkejut mendapati Maria Lin, yang termuda di antara mereka, tampaknya memiliki lebih banyak pengetahuan. Bahkan Charlie pun harus berkonsultasi dengannya, dan ia tampak sangat rendah hati dan bersemangat untuk belajar. Helena pun bertanya-tanya, Nona Lin, apakah Anda pernah bertemu penyihir? Maria Lin tersenyum dan berkata, aku memang pernah melihatnya. Helena berseru, jadi itu berarti penyihir masih ada. Helena tidak tahu usia Maria Lin dan mengira dia berusia 17 atau 18 tahun. Karena dia pernah melihat penyihir saat berusia 17 atau 18 tahun, pasti ada penyihir di dunia ini. Maria Lin hanya tersenyum dan berkata, Yang Mulia, saya memang telah melihat penyihir itu, tetapi saya tidak yakin apakah dia masih hidup. Helena tidak dapat menahan perasaan kecewa, dan dia meragukan kebenaran perkataan Maria Lin. Charlie tidak terlalu memikirkannya. Ia mengerti arti di balik kata-kata Maria Lin. Maria Lin mungkin pernah bertemu seorang penyihir ketika ia datang ke Eropa lebih dari 200 tahun yang lalu. Namun, setelah bertahun-tahun, kebanyakan kultivator hampir tidak akan hidup sampai usia setua itu. Tampaknya ambang batas umur panjang bagi para penyihir juga sangat tinggi. Saat itu,
langit sudah benar-benar gelap. Maria Lynn menghampiri jendela Prancis dan melihat keluar, lalu berseru kaget, "Tuan muda, itu Aurora Borealis." Mendengar ini, Charlie berdiri dan melihat keluar. Memang, cahaya hijau samar dan bayangan telah muncul di cakrawala yang jauh. Musim aurora di Eropa Utara sudah mendekati akhir. Aurora di kejauhan tidak sejelas dan secemerlang terakhir kali saya datang. Sepertinya skalanya jauh lebih kecil dan lebih jauh ke utara daripada sebelumnya. Namun, ini adalah kesempatan yang baik untuk melihat apakah sumber perubahan aurora ada di sini atau di dalam diri sendiri. Jika seseorang berhasil menangkap aurora di kejauhan, aurora akan mengalami perubahan lebih lanjut, dan kemungkinan besar sumbernya ada di dalam diri sendiri. Maka, ia berbalik dengan penuh semangat dan berkata kepada Yeremia Yun dan Song Ruyu, "Nona Yun, Nona Song, alasan saya membawa kalian ke wilayah kutub kali ini bukan hanya untuk berkultivasi secara sembunyi-sembunyi, tetapi juga untuk membantu kalian memahami perubahan misterius di sini. Jika kalian tertarik, mengapa tidak ikut saya menjelajahinya?" Yeremia Yun dan Song Ruyu awalnya mengira bahwa Charlie hanya mengkhawatirkan mereka dan ingin membawa mereka bersamanya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Charlie benar-benar akan membawa mereka bersamanya untuk memahami semacam fenomena langit yang aneh. Bagi para kultivator, kesempatan adalah rahasia tertinggi. Tidak ada seorang pun yang mau berbagi kesempatan dengan orang lain. Jika ingin menukar kesempatan dari orang lain, harganya sangat mahal. Sama seperti selama bertahun-tahun mereka berada di perkumpulan Warriors dan, meskipun mereka bisa mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi, harganya adalah mereka menjadi cakar Victoria dan bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka di tangan Victoria. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menukar apa yang disebut kesempatan dari Victoria. Namun Charlie tidak pernah membuat kesepakatan seperti itu. Entah itu ramuan atau kesempatan untuk berkultivasi, dia tidak akan pelit dengan apapun yang dimiliki bangsanya sendiri. Jika semua orang belajar bersama, mereka bahkan mungkin saling menginspirasi. Yeremia Yun dan Song Ruyu dipenuhi rasa terima kasih. Mereka segera berdiri, berlutut dengan satu kaki, dan mengucapkan terima kasih kepada Charlie serempak. Charlie mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan terburu-buru berterima kasih kepadaku. Apakah fenomena ini masih akan terjadi hari ini? Dan jika demikian, apakah itu akan bermanfaat bagimu? Masih belum diketahui. Semuanya tergantung pada keberuntungan dan takdirmu. Jika itu benar-benar bermanfaat bagimu, maka belum terlambat untuk berterima kasih kepadaku." Setelah mengatakan itu, ia langsung berdiri dan berkata, "Malam di belahan bumi utara semakin pendek. Kita harus bergegas dan segera berangkat." Helena sempat bingung, lalu cepat bertanya, "Tuan Wade, bolehkah saya ikut?" Charlie berkata, "Kita mungkin harus bermalam di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Tubuhmu pasti tidak tahan, jadi sebaiknya kau tetap di sini dan beristirahat." Helena tercengang. Ia beruntung karena dekat dengan Charlie dan sepakat untuk sekamar dengannya, tetapi Charlie malah akan menghabiskan sepanjang malam dalam cuaca yang sangat dingin. Apa gunanya rencana kecilnya ini? Namun, dia juga tahu keterbatasannya sendiri. Dalam cuaca seperti ini, saya mungkin hanya bisa bertahan 1 jam jika berjalan-jalan. Jika saya benar-benar berusaha bertahan sepanjang malam, bahkan jika saya tidak mati kedinginan, setidaknya saya akan sakit parah. Saya bukan orang seperti Charlie yang memiliki kultivasi, jadi wajar saja saya tidak bisa menahannya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Karena Tuan Wade berkata begitu, maka aku tidak akan berpura-pura lebih kaya dari diriku." Setelah berkata demikian, dia menatap Maria Lynn dan bertanya, "Nona Lynn, apakah Anda juga akan pergi?" Maria Lynn mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Silakan saja, aku tidak takut dingin." Meskipun Maria Lynn bukan seorang kultivator, ia telah meminum pil hijau abadi, sehingga sugesti psikologis Charlie pun tidak berpengaruh padanya. Flu ringan tentu saja bukan masalah baginya. Helena terkejut karena mereka berempat pergi begitu saja setelah tiba, dan memikirkan akan ditinggal sendirian di villa malam itu membuatnya merasa sangat kecewa. Sekalipun dia kecewa, dia tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan dan berkata, "Kalau begitu kamu harus berhati-hati." Charlie mengangguk,
mengucapkan selamat tinggal, lalu memimpin ketiga wanita itu ke dalam kegelapan, menuju utara. Saat musim aurora berakhir, jangkauan dan intensitas aurora telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan puncak musim dingin. Keempatnya berjalan menembus salju selama beberapa puluh menit sebelum tiba tepat di bawah tempat aurora muncul. Aurora yang didominasi warna hijau bermula dari permukaan tanah dan memanjang hingga ke langit tinggi, bergoyang di udara karena pengaruh medan magnet. Jika dilihat dari bentuknya saja, aurora ini tampak seperti efek visual perapian yang panjang, sempit, dan berkabut. Charlie berdiri di bawah aurora, duduk bersila di atas salju, dan berkata kepada Yeremia Yun dan Song Ruyu, "Kalian berdua fokuskan perhatian kalian pada aurora di atas kepala kalian. Jika aurora berubah, ingatlah semua perubahannya." Keduanya benar-benar bingung. Perubahan aurora tampak sangat tidak teratur bagi mereka, dan fluktuasi yang konstan begitu bervariasi sehingga mustahil untuk diingat. Song Ruyu tak kuasa menahan diri untuk menatap Maria Lin di sampingnya dan memohon, "Nona Lin, kalau boleh, bisakah Anda menggunakan ponsel Anda untuk membantu saya merekam ini? Saya khawatir nanti saya akan melewatkan beberapa detail." Maria Lin tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Nona Song, jangan khawatir." Duduk bersila, Charlie terus-menerus mengubah gerakan tangan, melakukan 8 segel tangan yang telah dipelajarinya untuk pertama kalinya. Seperti sebelumnya, saat segel tangan itu dibuat, energi spiritual yang awalnya melimpah di tubuhnya tiba-tiba tampak retak, dan energi spiritual itu pun hilang dengan cepat. Charlie tak berani lengah. Ia sudah memegang 2 pil pemberi energi Qi di telapak tangannya, siap meminumnya jika ia tak sanggup lagi. Pada saat ini, sebuah pagoda emas yang tingginya kurang dari 10 cm tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya dan perlahan-lahan naik ke tengah lautan kesadaran. Pagoda emas itu persis sama dengan pagoda harta karun 4 sisi, seperti versi yang lebih kecil. Sebagai perbandingan, pagoda itu lebih mirip model miniatur pagoda harta karun 4 sisi. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuh Charlie terus-menerus ditarik dari lautan kesadarannya oleh pagoda emas. Namun, Charlie sendiri sama sekali tidak merasakan keberadaan menara emas itu, bahkan energi spiritual yang memenuhi tubuhnya pun tidak mengalir keluar dari lautan kesadarannya. Tepat saat Charlie hendak mencapai titik tidak bisa kembali dan bersiap menelan pil untuk melawannya, pagoda emas tiba-tiba memancarkan cahaya, menerangi seluruh lautan kesadarannya dengan warna emas. Saat pagoda emas memancarkan semburan cahaya keemasan, energi spiritual yang terkuras dengan cepat dalam tubuh Charlie akhirnya stabil, dan pagoda itu dengan cepat tenggelam ke dalam lautan kesadarannya dan menghilang. Yeremia Yun dan Song Ruyu, yang tengah menatap tajam ke langit, tiba-tiba menyadari bahwa aurora borealis, yang tadinya bergoyang tak menentu seperti api di atas kepala, tiba-tiba berubah bentuk. Aurora berubah menjadi sepasang tangan raksasa, bergerak perlahan melintasi langit. Maria Lin sangat gembira dan segera berkata kepada Charlie, "Tuan muda, lihat. Aurora telah berubah menjadi jejak tangan." Hampir kelelahan, Charlie segera mendongak dan melihat tangan raksasa itu sedang memperagakan detail cetakan tangan pertama. Charlie hanya melihatnya selama beberapa detik sebelum memastikan bahwa cetakan tangan ini bukanlah salah satu dari 8 cetakan tangan yang dilihatnya terakhir kali. Tampaknya jejak tangannya baru kali ini. Ia sangat gembira, meskipun ia tidak tahu apa efek segel tangan ini, atau apakah akan lebih konyol dari yang sebelumnya, setidaknya ia bisa yakin akan satu hal, mengingat lokasinya telah diubah kali ini, kekuatan misterius yang memengaruhi aurora itu ada di dalam tubuhnya sendiri. Namun, dia tidak dapat memahami apa yang ada di dalam tubuhnya yang menyerap energi spiritualnya dan memengaruhi aurora di langit. Kali ini, dia sengaja merahasiakan cincin pemberian dari Maria Lin dan meninggalkannya di dalam kopernya. Jika cincin itu tidak dibawanya, maka artefak yang memengaruhi aurora itu pasti memiliki pengaruh lain. Pada saat ini, jejak tangan di udara berubah lagi. Charlie tidak berani menunda dan menghafal setiap poin kunci dari segel tangan. Kali ini, segel tangan jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Tidak hanya semua segel tangan diselesaikan dengan kedua tangan, tetapi detail gerakannya juga sangat ditingkatkan.
Keempatnya memusatkan seluruh perhatian mereka pada jejak tangan itu, yang bertahan di langit selama 4 jam. Yang mengejutkan Charlie, jumlah jejak tangan yang dibentuk oleh Aurora kali ini 2 kali lipat dari yang terakhir kali, totalnya 16 jejak tangan. Setelah mendemonstrasikan ke-16 segel tangan, Aurora di langit kembali bergoyang tak beraturan seperti biasanya. Charlie tak berani menunda dan langsung menutup matanya. Setelah membayangkan ke-16 segel tangan dalam benaknya, ia mengangkat tangannya sedikit dan mulai mencoba meniru ke-16 segel tangan di udara. Tak lama kemudian, ketika jejak tangan itu terus muncul kembali, Charlie tiba-tiba menemukan fenomena aneh, energi spiritual di tubuhnya tidak lagi diserap oleh jejak tangan tersebut. Sebaliknya, setelah jejak tangan itu selesai, energi spiritual di tubuhnya justru meningkat sedikit secara tiba-tiba. Untuk memastikan apakah intuisinya salah, Charlie dengan hati-hati mengulangi segel tangan beberapa kali. Hasilnya sangat membuatnya senang, sebab setiap kali segel tangan terbentuk sepenuhnya, aliran energi spiritual tambahan muncul dari udara tipis dan mengalir ke lautan kesadaran seperti tetesan. Dibandingkan dengan energi spiritual asli di lautan kesadarannya, energi spiritual ekstra ini sangat kecil, tetapi meskipun begitu, itu tetap membuat Charlie sangat bahagia. Karena segel tangan baru ini mengubah pandangan dunia Charlie sejak ia mulai berkultivasi. Ia selalu percaya bahwa dunia sedang berada di zaman akhir Dharma, dan hampir tidak ada energi spiritual yang ada secara alami di alam. Satu-satunya cara bagi para kultivator untuk meningkatkan kultivasi dan energi spiritual mereka adalah dengan mengonsumsi pil. Hal ini dapat dipahami sebagai berikut, meskipun alam tidak lagi memiliki energi spiritual alami yang mudah diperoleh, alkimia masih dapat menemukan cara untuk mensintesis energi spiritual secara artifisial dari berbagai bahan langka dan berharga, dengan demikian mempertahankan pengembangan yang sulit di zaman akhir Dharma. Berdasarkan premis ini, energi spiritual adalah sumber daya paling berharga di dunia bagi para pembudidaya. Namun, jejak tangan saat ini telah membuka dunia baru. Karena itu juga merupakan cara untuk menghasilkan energi spiritual. Selain itu, ia tidak bergantung pada bahan apapun, ia hanya membutuhkan seperangkat segel tangan ini untuk memungkinkan energi spiritual seseorang meningkat perlahan. Dengan perangkat mudra tangan ini, praktik spiritual di zaman akhir Dharma akan menjadi jauh lebih mudah. Tentu, efisiensi segel tangan ini dalam menghasilkan energi spiritual memang jauh lebih rendah. Untuk mengisi kembali seluruh energi spiritual dalam tubuh seseorang, mungkin dibutuhkan setidaknya beberapa bulan latihan yang tekun. Pada saat ini, Charlie akhirnya mengerti mengapa para biksu agung legendaris, yang menghabiskan seluruh hidup mereka bermeditasi dan mempraktikkan Zen, dapat terlahir kembali di tanah suci, menjadi dewa atau Buddha, dan memiliki kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mempraktikkan Zen dan pada saat yang sama mengembangkan diri. Bantal meditasi, beberapa tetes dupa cendana, dan seseorang yang duduk bermeditasi dengan khusyuk di hadapan Sang Buddha selama 100 tahun. Bahkan jika orang luar berkultivasi selama 100 tahun, mereka takkan pernah bisa semurni atau sededikasi mereka. Memikirkan hal ini, Charlie tiba-tiba merasa bahwa legenda biksu penyapu dalam novel seni bela diri tampaknya ada benarnya. Pada saat yang sama, Yeremia Yun dan Song Ruyu, yang berdiri di samping, juga menyelesaikan seluruh rangkaian 16 segel tangan untuk pertama kalinya dengan susah payah. Mereka belum pernah terpapar gerakan tangan Buddha sebelumnya, sehingga ketika mereka mencoba melakukannya, mereka merasa gerakan tersebut sulit dipahami, dan juga sulit untuk membuatnya mengalir dengan lancar. Tentu saja, mereka tidak sehebat Charlie, pria malang yang telah lama tertipu. Ketika mereka akhirnya menyelesaikan seluruh rangkaian gerakan, mereka masih bertanya-tanya apa sebenarnya kegunaan segel tangan itu. Bukankah itu teknik ofensif? Jika melancarkan serangan saja membutuhkan usaha sebesar ini, maka dalam pertempuran sungguhan, berapapun nyawa yang dimiliki seseorang, mungkin itu tidak akan cukup untuk membuat mereka semua tetap hidup. Namun setelah semuanya selesai, mereka tiba-tiba merasakan ada sedikit energi spiritual muncul di tubuh mereka, yang tidak mereka ketahui dari mana asalnya. Awalnya, keduanya terkejut. Seperti Charlie,
Mereka tidak berani berharap bahwa energi spiritual dapat muncul begitu saja. Maka keduanya saling bertukar pandang, tak seorang pun berani memastikan bahwa kemunculan tiba-tiba energi spiritual itu ada hubungannya dengan segel tangan yang baru saja mereka selesaikan dengan susah payah. Maka mereka berdua tidak berani menunda dan segera mencoba lagi. Pemahaman, kultivasi, dan pengalaman Yeremia Yun jauh lebih unggul daripada Song Ryu, sehingga ia menyelesaikan tugas jauh lebih cepat. Ketika ia merasakan gelombang energi spiritual lain di dalam tubuhnya, ia langsung memahami rahasianya dan menangis terseduh-seduh. Perasaan ini seperti seseorang yang mengandalkan air dari orang lain untuk menopang hidupnya, akhirnya menggali sumur pertama mereka. Meskipun airnya keluar sangat lambat, itu tetap merupakan langkah maju yang revolusioner bagi mereka. Dipenuhi dengan emosi, dia segera berdiri, berjalan ke arah Charlie, berlutut dengan kedua lututnya, dan berkata dengan suara tercekat, "Yeremia Yun, terima kasih, Tuan, atas kesempatan tak tertandingi yang telah Anda berikan kepadaku." Charlie masih menikmati keajaiban segel tangan itu ketika ia mendengar suara itu dan membuka matanya. Ia melihat Yeremia Yun berlutut di hadapannya dengan air mata mengalir di wajahnya, dan tahu bahwa Yeremia Yun juga mendapatkan sesuatu dari segel tangan itu. Maka ia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Mungkin ini adalah kesempatan bersama yang diberikan oleh agama Buddha." Pada saat ini, Song Ryu membuka matanya, dan dengan gembira melangkah maju, berlutut di samping Yeremia Yun. Tepat saat ia hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya, Charlie mengulurkan tangan untuk menghentikannya, berkata, "Aurora telah menghilang, dan seharusnya segera mulai terang. Kita harus kembali sebelum fajar untuk mempelajari segel tangan ini dengan saksama. Jika masih ada aurora malam ini, kita akan kembali." Keduanya mengangguk penuh tekad. Penemuan yang begitu menakjubkan itu membuat mereka sangat gembira, dan mereka tak sabar untuk menenangkan diri dan berlatih segel tangan berulang kali. Melihat mereka bertiga terkejut, Maria Lin tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya pada Charlie, "Tuan muda, apa yang Anda peroleh dari set segel tangan ini tadi malam?" Charlie berkata dengan jujur, "Set segel tangan ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Segel tangan sebelumnya benar-benar menguras energi spiritual dalam tubuhku, tetapi yang ini dapat memberikan energi spiritual tambahan. Aku pikir set segel tangan ini seharusnya menjadi fondasi kultivasi Buddha." Maria Lin berseru, "Jika itu bisa mendatangkan energi spiritual tambahan, bukankah itu mirip dengan teknik kultivasi dan pernapasan para kultivator?" Charlie berkata dengan tegas, "Segel tangan ini lebih kuat dan lebih cocok untuk saat ini daripada latihan pernapasan. Karena latihan pernapasan bertujuan untuk menyerap dan mengendapkan energi spiritual di dunia, serta terus-menerus memurnikan energi spiritual dalam tubuh sendiri. Setelah energi spiritual di dunia habis, latihan pernapasan ini kehilangan makna utamanya. Sekarang, satu-satunya fungsinya adalah memurnikan energi spiritual yang diubah dari pil di dalam tubuh. Namun, jika tidak ada pil atau tidak ada sumber energi spiritual yang memadai, latihan ini akan menjadi sangat tidak berguna." Pada titik ini, Charlie menghela napas, tapi segel tangan Buddhisme berbeda. Selama kau mengoperasikannya secara menyeluruh, kau bisa menghasilkan energi spiritual dari udara. Aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa mengerti dari mana energi spiritual ini berasal, tapi itu benar-benar ada. Yeremia Yun mengangguk dan berkata, "Energi spiritual itu benar-benar muncul begitu saja, sungguh ajaib." Maria Lin berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Mungkin gerakan tangan dalam agama Buddha lebih kompleks logika dasarnya dan cenderung lebih seperti konversi energi. Seperti bagaimana memotong garis medan magnet dapat menghasilkan listrik. Generator yang diputar dengan tangan dapat menghasilkan arus selama diputar. Jika Anda tidak memahami prinsip di baliknya, Anda pasti akan takjub. Namun, pada dasarnya, ia mengubah energi mekanik menjadi energi listrik." Mata Charlie berbinar, dan ia berseru, "Kata-kata Nona Lin sangat masuk akal. Teknik pernapasan ini seperti rangkaian step up yang meningkatkan energi listrik hingga tegangan tinggi atau bahkan tegangan ultra tinggi. Namun, pada dasarnya, teknik ini hanya dapat meningkatkan tegangan dan tidak dapat menghasilkan energi listrik tambahan. Bahkan,
Akan ada beberapa kerugian dalam proses peningkatan tegangan secara terus-menerus. Setelah energi listrik masukan di ujung depan tidak mencukupi, proses ini akan berhenti. Namun, mudra tangan dalam Buddhisme lebih seperti generator yang digerakkan dengan tangan. Meskipun dayanya sangat kecil, keuntungannya adalah dapat terus-menerus menghasilkan energi listrik. Jika Anda terus berlatih, energi listrik yang terkumpul pasti akan semakin kuat. Ketika dikombinasikan dengan teknik pernapasan, tetesan energi yang dihasilkan akan terus ditingkatkan dan disimpan, yang setara dengan pembentukan sirkulasi internal yang tidak memerlukan tenaga eksternal. Metode kultivasi semacam ini merupakan perubahan kualitatif dibandingkan dengan masa lalu. Pada titik ini, Charlie menghela napas dengan sedikit penyesalan, hanya saja energi spiritual yang dihasilkan oleh segel tangan ini sangat kecil. Jika metode ini digunakan, proses kultivasi akan terus diperpanjang, dan satu kali pengasingan akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Maria Lynn tersenyum dan berkata, "Tuan muda, tak perlu mendesah. Setiap metode kultivasi bersifat bertahap. Pasti ada segel tangan yang lebih mendalam dan kuat di balik segel tangan ini. Yang perlu Anda lakukan adalah berlatih dengan tekun dan menunggu dengan sabar." Kata-kata Maria Lynn selalu berhasil menenangkan emosi Charlie pada saat yang paling tepat dan dengan hasil yang paling efektif. Charlie segera menyadari bahwa jejak tangan ini mungkin belum berakhir. Jika ini benar-benar teknik yang terus berkembang, seperti yang dikatakan Maria Lynn, maka selama dia terus bertahan, dia mungkin akan menuai hasil yang lebih besar. Maka berkata kepada mereka bertiga, "Kalau begitu, mari kita kembali dulu dan kembali malam ini." Yang ketiga mengangguk setuju, dan Charlie kemudian kembali bersama mereka ke villa liburan keluarga kerajaan Nordik. Pada saat ini, Helena mengenakan gaun tidur sutra yang halus dan lembut dan sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk Charlie dan 3 orang lainnya di villa. Dia menggoreng sosis, telur, memanggang roti, membuat sandwich, dan memanaskan susu, hanya menunggu mereka berempat kembali sehingga mereka bisa menikmatinya bersama. Ketika keempatnya kembali ke villa yang hangat, tak seorang pun dari mereka menduga bahwa ratu wilayah negara-negara Nordik akan secara pribadi menyiapkan sarapan mewah untuk mereka. Meskipun Yeremia Yun dan Song Ruyu sudah berpantang biji-bijian, melihat betapa antusiasnya permaisuri, mereka tidak bisa menolak, jadi mereka duduk di meja makan bersama Charlie dan Maria Lynn. Baru pada saat itulah para wanita memperhatikan bentuk tubuh Helena, terbungkus piyama, tubuh penuh dan anggun, terutama payudaranya yang tegak dengan bangga, yang membuat mereka, sebagai wanita sendiri, diam-diam iri. Baik Maria Lynn, Yeremia Yun, maupun Song Ruyu, semuanya memiliki kecantikan dan bentuk tubuh klasik khas wanita timur. Dibandingkan Helena, mereka semua jauh lebih ramping dan secara alami tidak terlalu montok. Setelah semua orang selesai sarapan, Helena tersenyum dan bertanya, "Apa rencana kalian pagi ini? Mau aku ajak berkeliling?" Charlie berkata, "Helena, Nona Yun, Nona Song, dan saya semua akan mengasingkan diri nanti. Demi keamanan, sebaiknya Anda dan Nona Lynn tidak meninggalkan villa." Helena langsung kecewa. Dia telah menunggu Charlie semalaman, tapi dia tidak menyangka Charlie hanya akan kembali untuk sarapan sebelum berangkat menyendiri. Ia telah melupakan urusan kerajaannya untuk datang ke sini dengan harapan memiliki lebih banyak waktu bersamanya, tetapi jika ini terus berlanjut, kesempatan mereka berdua untuk berbincang pribadi setiap hari akan sangat langka. Namun, Helena juga seorang wanita yang bijaksana. Dia tahu Charlie memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, dan tentu saja dia tidak bisa menahannya saat ini. Maka ia mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Wade. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Saya tidak akan pergi dari sini selama Anda menyendiri." Setelah sarapan, Charlie berkata kepada Yeremia Yun dan Song Ruyu, "Nona Yun dan Nona Song, kalau kalian tidak keberatan, ayo kita ke kamarku untuk berlatih bersama nanti. Aku punya satu set segel tangan yang perlu kalian berdua bantu verifikasi." Tanpa ragu, Song Ruyu langsung mengangguk, "Ya, Tuan Wade." Yeremia Yun tertegun sejenak, tetapi segera pulih dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan mengikuti instruksi Tuan Wade."
Charlie kemudian menetap Maria Lin dan Helena untuk tidak meninggalkan villa, lalu pergi bersama Yeremia Yun dan Song Ruyu ke kamar yang telah menyiapkan Helena untuknya. Untungnya, villa liburan kerajaan memiliki kamar yang cukup besar, masing-masing dengan ruang tamunya sendiri, jadi Charlie duduk bersila di atas karpet di ruang tamu bersama mereka berdua. Set segel tangan pertama adalah segel tangan penakal bagi Charlie. Segel tangan ini akan menarik energi spiritual ke dalam tubuhnya, dan jauh lebih cepat daripada segel tangan kedua yang dapat menghasilkan energi spiritual. Perbedaan antara keduanya lebih dari 100 kali lipat. Namun, Charlie merasa energi spiritualnya tidak menghilang tanpa alasan. Kemungkinan besar, energi spiritualnya diserap oleh sesuatu yang misterius di dalam tubuh yang tidak ia ketahui. Kemungkinan besar, itu adalah pelaku yang menggunakan aurora untuk menampilkan segel tangan 2 kali. Untuk memverifikasi tebakannya, Charlie meminta Yeremia Yun dan Song Ruyu untuk mencoba segel tangan tersebut sejak awal. Jika energi spiritual mereka tidak menghilang secara misterius, maka tebakannya benar. Di saat yang sama, agar tidak salah menebak dan menyebabkan kehilangan energi spiritual yang besar pada kedua wanita itu, Charlie juga menyiapkan 2 pil pemelihara Qi. Jika energi spiritual di tubuh kedua wanita itu rusak, ia akan menggunakan pil pemelihara Qi untuk membantu mereka pulih. Singkatnya, kita tidak boleh membiarkan mereka menderita kerugian karena kita. Baru setelah itu dia mengajarkan keduanya kumpulan segel tangan yang lengkap seperti yang pertama kali dilakukan. Agar tidak memicu segel tangan dan menyerap energi spiritual dalam jumlah besar dari tubuhnya, Charlie sengaja membalik urutan segel tangan tersebut. Baru setelah mereka berdua mempelajarinya, ia memberitahu urutan mereka yang benar. Total ada 8 sidik jari untuk pertama kalinya. Ketika Charlie mengajarkannya, ia sengaja menggunakan urutan 1234 dan 8765. Setelah 4 segel tangan pertama selesai, pagoda emas di kesadaran lautannya tak sabar untuk muncul, siap menyerap energi spiritual. Namun, tanpa diduga, segel tangan Charlie meleset, menyebabkan cahaya pagoda emas langsung padam. Sesaat kemudian, pagoda itu tampak kembali ke lautan kesadarannya dengan rasa dendam dan kekecewaan. Charlie dengan hati-hati mendemonstrasikan 8 segel tangan secara acak. Karena tidak menemukan perubahan dalam energi spiritualnya, ia akhirnya menghela napas lega lalu berkata kepada mereka berdua, apakah kalian berdua sudah menghafal 8 segel tangan itu? Mereka berdua mengangguk bersamaan, dimengerti. Charlie mengangguk dan berkata, sekarang kamu ubah urutannya. 4 sidik jari pertama berada dalam urutan yang sama, tetapi 4 sidik jari terakhir diulang dalam urutan terbalik. Keduanya benar-benar bingung, tapi sekilas mereka percaya pada Charlie, jadi mereka diam-diam menahan diri tanpa bertanya mengapa. Sebaliknya, mereka segera mengatur ulang urutannya dalam pikiran mereka dan kemudian membuat 8 segel tangan dalam urutan yang benar. Charlie telah mengamati perubahan pada kedua wanita itu. Setelah mereka menyelesaikan 8 segel tangan, ia tampaknya tidak menyadari adanya kehilangan energi spiritual yang signifikan pada mereka. Maka dia bertanya, apakah kalian merasakan sesuatu? Yeremia Yun menenangkan, Tuan Wade, segel tangan ini sepertinya tidak berpengaruh. Song Ruyu menimpali, iya, Tuan Wade, saya juga tidak merasakan apapun. Charlie lalu bertanya, apakah ada perubahan halus pada energi spiritual dalam tubuhmu? Yeremia Yun menjawab, tidak, energi spiritual tidak bertambah maupun berkurang. Charlie mengangguk, jawabannya sudah ada di hatinya. Pertama-tama, alasan untuk semua ini terletak pada diri Anda sendiri. Kedua, meski masih belum diketahui apa itu, yang pasti itu bukan cincin pemberian Maria Lin. Saat bayangan Charlie menjanjikan angsur hilang, ia sampai pada dugaan masuk akal mengapa makhluk itu menunjukkan jejak di tangannya. Pertama kali ia menunjukkan gerakan tangannya, mungkin untuk menyerap energi spiritualnya sendiri. Penampakan kedua cetakan tangan itu lebih merupakan cara untuk membalas budi, cara untuk membayar kembali semangat yang telah diberikan padanya. Namun, orang mengatakan bahwa setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air rasa terima kasih, tetapi orang ini melakukan sebaliknya, menguras mata airnya sendiri dan menghasilkan beberapa tetes untuk kembali. Tentu saja, Charlie memahami prinsip ketekunan,
dan rangkaian segel tangan ini sesungguhnya sangat penting di zaman akhir Dharma. Jika memang benar-benar memiliki efek yang lebih dahsyat di kemudian hari, maka itu sungguh merupakan berkah tersembunyi. Memikirkan hal ini, kekhawatiran Charlie tentang hal yang tidak berkurang drastis. Ia tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, karena segel tangan ini tidak mempengaruhi Anda, jangan khawatir. Fokuslah berlatih segel tangan kedua yang kalian pelajari tadi malam.